Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan negara. Pertama, ada kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting seperti yang tercantum dalam Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 bab 15 menyatakan bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Pasal 36 menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dalam Konstitusi 2012 ayat 9 disampaikan bahwa kejelasan fungsi dan kedudukan bahasa akan mempengaruhi masa depan bahasa yang bersangkutan. Para penuturnya akan menyikapi dan memperlakukan sesuatu dengan fungsi dan kedudukannya. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan negara. 1. Bahasa nasional. Bahasa sebagai bahasa kebangsaan atau bahasa nasional memiliki kedudukan di atas bahasa-bahasa daerah. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu bangsa, dan alat penghubung antar daerah. Selanjutnya mengenai bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Nah, sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia dipakai untuk urusan kenegaraan. Pemakaian sebagai bahasa resmi kenegaraan pertama kali dapat kita lihat pada naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Dan mulai saat itu, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dalam setiap acara atau peristiwa kenegaraan. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai budaya luhur yang menggambarkan ciri khas dan karakter bangsa. Melalui bahasa nasionalnya, bangsa Indonesia menyatakan harga diri dan nilai budaya yang menjadi pegangan hidup. Sebagai lambang identitas nasional berarti bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa. Jadi dapat dipahami bahwa karakter dan sifat yang menjadi ciri khas tersendiri bagi bangsa Indonesia. Alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang budaya dan bahasanya. Dengan bermacam-macam bahasa daerah yang digunakan di setiap daerah tertentu, maka setiap masyarakat akan tetap merasa satu karena adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. D. Alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Setiap daerah di Indonesia memiliki bahasa daerah yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Melalui bahasa Indonesia, kita dapat mempelajari bahasa dari daerah lain. Oleh karena itu, peran bahasa Indonesia sebagai bahasa penghubung menghasilkan terjadinya interaksi antara satu daerah dengan daerah yang lain. Nah, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara secara konstitusional termasuk dalam pasal 36 bab 15 Undang-Undang Dasar 1945. Hal-hal penentu keberhasilan pemilihan suatu bahasa sebagai bahasa negara yaitu yang pertama, bahasa tersebut dikenal dan dikuasai oleh sebagian besar penduduk negara. Yang kedua, secara geografis, bahasa tersebut lebih menyeluruh penyebarannya. Dan yang ketiga, bahasa tersebut dapat diterima oleh seluruh penduduk negara itu.
bahasa penghantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Dunia pendidikan di sebuah negara memerlukan sebuah bahasa yang seragam agar pendidikan tidak terganggu. Pemakaian lebih dari satu bahasa akan mengganggu keefektifan bahasa. Pemakaian bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan bukan hanya terbatas bahasa pengantar, melainkan bahasa-bahasa ajar juga memakai bahasa Indonesia. Bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan tingkat nasional diperlukan sebuah bahasa sebagai alat menghubung sehingga komunikasi tidak terhambat. Bahasa Indonesia dipakai oleh badan-badan pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat agar penghubung pemerintah dengan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan teknologi bahasa Indonesia, hendaknya dipakai di dalam menyebarluaskan ilmu dan kebudayaan dalam berbagai media seperti buku-buku, pelajaran, dan media lainnya. Mulyono dalam Arifin 2008 bulan 11 menyebut dalam hubungan ini, bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina dan mengembangkan kebudayaan nasional, sehingga memiliki ciri-ciri identitas sendiri yang membedakan dari kebudayaan daerah. Selanjutnya, fungsi bahasa. Fungsi bahasa secara umum adalah sebagai alat komunikasi. Hal tersebut tidak terlepas dari hakikat bahasa yang bersifat arbitrer dan konvensional. Seperti pengertian bahasa menurut Wijono adalah sistem lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Sistem tersebut menyangkut unsur-unsur sebagai berikut, yaitu 1. Bermakna, 2. Bersifat konvensional, 3. Bersifat arbitrer, dan 4. Bersifat terbatas tetapi produktif. Bahasa juga dapat berupa verbal, yaitu menggunakan kata-kata sebagai simbol, dan juga nonverbal yang menggunakan isyarat. Fungsi ekspresif bahasa. Dalam hal ini, bahasa berfungsi sebagai alat ekspresi diri. Wijono pada tahun 2005 menyebutkan bahasa sebagai ekspresi diri dapat dilakukan dari tingkat yang paling sederhana sampai dengan tingkat yang paling kompleks atau tinggi. Contohnya, seseorang mampu mengungkapkan gambaran, maksud, gagasan, dan perasaan. Yang kedua yaitu ada fungsi komunikasi. Bahasa digunakan sebagai alat berinteraksi atau berhubungan antara dua manusia sehingga pesan yang dimaksud dapat Fungsi kontrol sosial. Di dalam fungsinya sebagai kontrol sosial, bahasa digunakan sebagai pengendali suatu kondisi dan situasi sehingga sesuai dengan harapan. Dalam Wijono 2005 disebutkan bahasa kontrol ini dapat diwujudkan dalam bentuk aturan, anggaran, undang-undang dasar, iklan layanan masyarakat, dan lain-lain. Selanjutnya, fungsi bahasa yang keempat yaitu fungsi adaptasi. Dalam hal ini, bahasa membantu kita untuk mengenai lingkungan secara lebih baik. Kekuatan untuk bersinergi dengan orang lain memicu kemampuan beradaptasi melalui bahasa, baik secara verbal ataupun non-verbal. 5. Fungsi integrasi atau pemersatu. Bahasa berfungsi sebagai alat integrasi, artinya dapat menyatukan kita dengan orang lain yang berbeda bahasa dan bahasa. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia yang teramat penting di negara kesatuan Republik Indonesia ini, sehingga memerlukan perjuangan dan tidak mudah untuk kita sebagai kaum muda dan pelajar mempertahankan dan mengembangkannya. Bahasa Indonesia memiliki fungsi dalam segala bidang, baik sosial, budaya, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Peranan bahasa Indonesia sebagai pengantar dan penghubung di masyarakat sangat penting, sehingga masyarakat kita mampu mengembangkan pemikiran dan ide-ide dengan baik.